Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPA. Kali ini pembelajaran kita menggunakan rekaman video saja untuk variasi supaya tidak membosankan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pelajaran kita yang intinya adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara kita. Berikut adalah materinya. Jadi materi ini sudah saya posting di Google Classroom sudah beberapa minggu yang lalu. Ya, yang sekarang kita lihat adalah yang ini. Oke. Ya, ini. Nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan. Ada fleksibilitas dalam ideologi Pancasila sehingga Pancasila itu disebut sebagai ideologi yang terbuka. Dalam setiap nilai-nilai Pancasila yang terkandung itu ada 5 sila, ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dari 5 itu yang merupakan nilai utama yang disebut dengan nilai dasar, itu tadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan nilai dasar, namanya nilai dasar. Ya, dan itu sifatnya mutlak, tidak bisa berubah. Ya. Yang kedua nilai instrumental. Nilai instrumental adalah merupakan nilai lebih lanjut dari nilai dasar yang dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk perundang-undangan. Ya. Sedangkan yang ketiga nilai praksis, yaitu merupakan nilai-nilai yang sesungguhnya yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyuruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Jadi yang namanya nilai itu pasti diasumsikanlah nilai kebaikan. Maka Pancasila sebagai nilai yang mengandung serangkaian nilai tadi, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau musyawarah dan keadilan sosial, kelima nilai tersebut merupakan satuan yang utuh dan tidak terpisahkan karena mengacu pada tujuan yang satu. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasi Pancasila itu meliputi 3 nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Kita bahas satu persatu ya. Dimensi spiritual itu artinya nilai Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan dari nilai dan falsafah negara. Jadi semua nilai-nilai yang ada itu di pedomannya adalah di dimensi spiritual, bahwa itu ya, nilai Pancasila memiliki nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita adalah bangsa yang religius. Seperti bunyi bala sila yang pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, sekaligus dasar negara yang diambil dari budaya asli Indonesia yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Itu kultural. Dan yang ketiga, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, kalau dilihat dari pembukaan, alinea kedua dan alinea keempat itu ada cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Nah, maka sebagai landasan Pancasila itu sebagai dimensi institusional harus mengikuti itu tadi. Pencapaian cita-cita dan tujuan negara harus sesuai dengan dimensi yang ada dalam nilai-nilai institusional Pancasila itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa itu bisa penjelasannya seperti ini, meliputi satu, ya, pengakuan adanya causa prima bahwa Tuhan itu seperti pertama, ya. Kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak memaksa
orang lain untuk memeluk agama yang seperti yang kita inginkan, gitu, dan seterusnya. Nah, ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda. Tadi ada nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti ini penjelasannya, ada 6. Kemudian nilai sila kemanusiaan ada yang beradab, itu memiliki kurang lebihnya 3. Ya, yang pertama menempatkan manusia sebagai sesuai dengan hakikat sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki sifat yang universal, artinya sama dan tidak ada diskriminatif. Gitu. Kemudian sila ketiga, di situ ada nilai-nilai nasionalisme, nilai kebangsaan, cinta tanah air atau patriotisme, penggalang persatuan, dan seterusnya. Kemudian yang sila kerakyatan di Al-Himmat, itu ada hakikat sila ini adalah tentang demokrasi Pancasila tentu saja, itu yang mengandalkan atau berciri khas musyawarah mufakat. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, nah penjelasan selanjutnya saya akan ambil dari materi berikut yang nanti akan kamu dijadikan untuk kalian mengerjakan tugas, ya. Ya seperti ini. Nah ini nilai-nilai Pancasila. Ya, sila pertama lambangnya seperti ini. Lambangnya bintang emas, bintang bersegi 5 emas, gitu ya. Terus simbolnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilai ketuhanan. Nah, penjelasannya apa ketuhanan? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ketuhanan itu mengandung arti bahwa nilai yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Umpamanya gitu ya. Seperti itu penjelasannya. Kemudian implementasinya dalam kehidupan. Nah, ini tadi percaya adanya Tuhan, ya. Kemudian saling menghormati sama penuh agama, tidak boleh memaksa, dan seterusnya. Nah, sila kedua lambangnya adalah rantai. Rantai emas, jumlahnya ini ada 27 kurang dulu seperti itu. Kenapa ini melambangkan jumlah provinsi kita waktu itu 27 provinsi. Kemudian apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan itu artinya pengakuan dan menghormati martabat hak orang lain sesama manusia. Saya harus saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab, berbudaya. Ya. Implementasinya berarti ya saling mencintai, mengakui bersama derajat, mengembangkan sikap tenggang rasa, toleransi, dan lain sebagainya. Lanjut sila ketiga, lambangnya apa ini? Pohon beringin. Sila ketiga namanya pohon beringin. Nilai persatuan itu mengandung arti bahwa persatuan bangsa Indonesia ini walaupun dari kondisi yang berbeda-beda, tentu saja tetap bersatu, ya, dan mengandung di situ ada nilai persatuan yang juga terdapat di dalam nilai patriotisme atau cinta tanah air. Sehingga kita dengan ada cinta tanah air itu akan rela berkorban demi tanah air kita atau nusa dan bangsa kita. Implementasinya apa? Ya, cinta tanah air itu sendiri, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga terhadap produk-produk Indonesia, rela berkorban, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa arahkan ke sana. Lanjutnya, sila yang keempat, lambangnya kepala banteng. Ya. Sila keempat itu adalah nilai kerakyatan atau demokrasi. Di mana yang kita tahu sekarang adalah demokrasi perwakilan. Berarti ada wakil rakyat yang mewakili aspirasi rakyat kepada dalam pemerintahan. Nah, implementasinya adalah mengutamakan kepentingan bersama, musyawarah mufakat. Ya, dalam mengambil keputusan harus dengan mufakat. Ya, tidak ada memaksakan kehendak. Dan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Pada Tuhan yang Maha Esa terutama, dan juga pada diri sendiri dan bangsa dan negara kita. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, nilainya adalah nilai keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu menyatakan bahwa perlakuan yang sama untuk seluruh warga negara seluruh Indonesia yang ada di Indonesia ini harus mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil. Sehingga implementasinya adalah harus berbuat adil, bersikap adil, berbuat saling menolong, gotong royong, menghormati hak orang lain, tidak ada perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nanti di tugas kalian, ya, tugas kalian ada tugas yang seperti ini nih. Tugasnya adalah
Ini. Ya, jadi saya akan sampaikan lembar kerja siswanya seperti ini. Penjelasannya ada sebagian dan apa yang tadi saya sampaikan. Ya, tugas kalian di sini hanya menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama seperti ini. Jadi sudah ada seperti ini. 1, sila pertama. Simbolnya apa? Tadi ada saya jelaskan ya, simbolnya apa. Kamu buat simbolnya, kamu copy gambar atau kamu buat gambar di situ, simbolnya apa untuk sila pertama. Nilainya nilai apa? Sila pertama nilai apa namanya? Nilai ketuhanan. Berarti nilai ketuhanan. Nah, penjelasan nilai ketuhanan seperti apa di sini? Kamu jelaskan. Dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kamu jelaskan saja di sini. Begitu pula untuk sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya, itu aja tugasnya. Jadi tugas ini sudah saya posting juga di Google Classroom. Kalian tinggal mendownloadnya, kamu kerjakan. Setelah download, kerjakan di komputer ataupun kamu mau tulis tangan, terserah. Setelah itu nanti dikirim, kalau sudah selesai kirim kembali ke Google Classroom seperti yang ada di LK 3 bab 1. Saya rasa jelas ya, tugasnya mudah, tidak terlalu memberatkan kalian, dan memang kalau nanti ada kesulitan-kesulitan silakan menghubungi saya di nomor WA yang sudah saya share di ketua kelas kalian semua. Ya, saya rasa itu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.